Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini mengaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah dengan tema yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, dengan referensi pada suatu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi min khalqihi wujuhan khalaqahum li hawaijin nasi yarghabuna fil akhirati wa ya'udduna al-juda matjaran wallahu yuhibbu makarimal akhlaq. Artinya adalah suatu riwayat hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa tujuan dalam menciptakan makhluknya. Allah menciptakan mereka, yaitu para makhluknya, untuk mendatangi ke hajat-hajat atau kebutuhan manusia, supaya mereka semua yaitu cinta menuju akhirat, yaitu cinta menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menghitung kepada mereka orang yang dermawan dalam berbuat kebaikan, yaitu suatu pahala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah cinta makarimal akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Di sini disebutkan pada hadis di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tujuan-tujuan makhluknya untuk kebutuhan manusia. Kita semua yang hidup ini selalu diberi yaitu kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu, berarti Allah memberikan tujuan khusus pada suatu tersebut. Allah menciptakan hujan, berarti Allah memberikan kemanfaatan hujan. Ada orang yang terkena dampak banjir, berarti juga Allah di situ memberikan kemanfaatan daripada dampak banjir. Orang yang kebanjiran akhirnya menyadarkan diri atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena banjir manusia menjadi sadar. Karena banjir manusia menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu yang ada di alam ini tidak luput dari yang namanya yaitu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan bencana, berarti di situ Allah memberikan tujuan khusus manfaat dari bencana. Dengan bencana menyadarkan kepada hati manusia, kita semua, bahwasanya segala sesuatu yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya kita melakukan ibadah sholat, ada tujuan khusus yang harus mampu kita raih dalam melaksanakan ibadah sholat, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya Allah menciptakan yaitu syariat yang namanya puasa, yang namanya haji, yang namanya zakat. Masing-masing mempunyai tujuan khusus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu seterusnya alam ini. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan bumi. Semuanya ini adalah ada tujuan-tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang manfaatnya kepada kita semua sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhan di sini adalah tujuan-tujuan yang dimana kadang kita semua itu tidak mengetahui. Tujuan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita yaitu diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dalam keadaan kesulitan pasti akan juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dalam keadaan sempit, pasti Allah memberikan kelapangan kepada kita semua. Kita yang di dalam keadaan kelebihan, juga Allah memberikan yaitu tujuan khusus supaya kita semua mampu untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka di sini segala sesuatu yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuan yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, supaya mereka itu semua bisa yaitu menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mampu kita sumbangkan kepada orang lain, apa yang mampu kita berikan kepada orang lain, namanya jud itu adalah sifat dermawan. Kita dermawan kepada orang lain lewat harta, lewat kekuasaan, lewat ilmu,
lewat usaha, lewat pikiran, apapun itu adalah menjadi matjaron, menjadi pahala yang kembali manfaatnya kepada kita semua. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendorong kepada kita semua untuk selalu dermawan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kepada kita semua untuk bisa berakhlak yang mulia kepada orang lain. Dengan akhlak yang mulia kepada orang lain, maka orang lain akan menjadi senang atas perilaku yang kita lakukan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika annahu minal aminina min adabillahi yaumil qiyamati. Sebagian dari manfaat orang yang berjalan untuk kemanfaatan orang muslim adalah orang tersebut adalah orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Rawahu at-Tabarani wa huwa hadisun hasanun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani sebagai hadis hasan. 5 yaitu hadis sebagai berikut ini. 5 ja'a fil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li khawaijin nasi yafza'u ilaihimun nasu fi khawaijihim ulaika al-aminuna min adabillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan hadis marfu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk, Allah jadikan kepada mereka namanya makhluk untuk yaitu kebutuhan manusia dan untuk yaitu mendatangkan hajat-hajat atau kebutuhan manusia. Mereka semua adalah orang-orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain manusia itu hakikatnya adalah kemanfaatannya adalah untuk mendatangi kebutuhan atau hajat manusia. Adanya hewan untuk kebutuhan hidup manusia, adanya tumbuhan untuk kebutuhan hidup manusia, adanya angin juga mendatangkan manfaat untuk kebutuhan manusia, adanya hujan itu juga memberikan manfaat untuk kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti malaikat, itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat kepada manusia. Kemudian air juga Allah ciptakan dalam rangka memberi manfaat kepada manusia. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan spesialisasi, yaitu memberikan kekhususan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa makhluk semuanya adalah li khawaijin nasi, yaitu semuanya untuk kebutuhan hambanya, yaitu yang namanya manusia. Maka bersyukurlah para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam patut wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu yang menjadi hajat hidup orang Islam maupun orang non-Islam akan diberikan yaitu untuk kita semua selaku manusia. Kita semua manusia yang namanya orang Islam harus bisa memberikan kemanfaatan kepada orang Islam yang lain. Apabila kita memberikan kemanfaatan kepada orang muslim yang lain, maka di sini sesuai hadis yang berasal dari Imam Tabarani, yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani sebagai hadis hasan, maka kita semua kelak di hari kiamat, kita semua termasuk orang-orang yang diamankan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat termasuk kita semua orang yang aman, orang yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wa min dalika annahu yudau lahu manbarun min nuri yaumil qiyamati kama ruya fil hadisi an Kasir bin Abdullah bin Umar bin Auf al-Muzni an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan khalaqahum li khawaijin nasi ala nafsi alla yu'adzibahum bin nari
fa idza kana yaumul qiyamati wudi'at lahum manabirun min nurin yuhaddisuna Allah taala wan nasu fil khisabi. Rawahu Ibnu Hibban fi ghairi sahihi. Artinya di sini adalah sebagian dari manfaat orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka ia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam sebuah mimbar, dalam sebuah tempat di mana diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan sumbernya dari sahabat Kasir bin Abdullah bin Umar bin Auf al-Muzni, yang sumbernya dari bapaknya Umar bin Auf al-Muzni, yang sumbernya dari kakeknya Umar bin Auf al-Muzni, yang sumbernya ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Umar bin Abdul Auf al-Muzni berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba, yaitu menciptakan hambanya Allah, di mana hamba Allah itu diciptakan kepada mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan manusia, sampai dirinya sendiri adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dirinya adalah orang yang tidak disiksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, apabila mereka orang-orang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka orang tersebut adalah berada di suatu tempat yang bercahaya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka semua adalah berada dalam hisab, yaitu penghitungan amal. Mereka semua adalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah orang-orang yang diletakkan di dalam cahaya-cahaya pada hari kiamat. Maka di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, apabila kita semua termasuk orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka kelak pada hari kiamat kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.